Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, monggo kita mulai ngaji kita dan baca Al-Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat-hajat kita, doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan urusan-urusan kita, urusan dunia hatta akhirah, amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajmain, wa ila walidaina wa asatidana al-muslimina wal mu'minina minhum, wa li husuli maqasidina allati tardha anna biha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sadisatu. Nah, ta mriku lintu niku wal maqalatul khamisatu. Ngopi ndurit dereng diganti. Bentar, maqalah yang ke-6. Masih mboten paringi maqalah ke-6 mboten ana napa. Dan tulisan mriku maqalah yang ke-5 nggih. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ad-dunya daruman la darolahu. Ad-dunya, dunia itu adalah daruman, rumahnya orang. La darolahu, yang tidak punya rumah. Kata Nabi ini, dunia itu adalah tempat tinggal orang yang tidak punya tempat tinggal. Tempat orang yang nggak punya tempat. Terus ya, karena artinya ini dunia ini bukan miliknya. Kalau sudah waktunya pergi diusir kita ini. Jangan yang nggak punya rumah misalnya, kalau kos atau kontrak, pemiliknya sudah nggak ngontrakkan lagi. Nah, sudah harus pergi, mau nggak mau harus. Ya. Mungkin kalau di dunia ini bisa di lobi, pasti dereng angsal kontrakan mali ditunda dia. Tapi kalau sudah waktunya kita harus meninggalkan dunia, harus. Karena itu Nabi, dunia ini daruman la darolahu, rumahnya orang yang enggak punya rumah, tempat tinggal orang yang enggak punya tempat. Walaupun mereka yang punya banyak rumah, villa, gedung mewah niku nggih pasti akan diusir dari dunia ini lah niku. Walaupun bangun rumah megah mewah pasti akan ditinggalkan. Nah, ini daruman, kata Nabi, daruman la darolahu. Ini rumah saya ini, sertifikat itu jelas.
Tapi ini dawuh Kanjeng Nabi. Karena ini bukan rumah kita ya pasti kita akan dideportasi dari dunia. Mau tidak mau. Lihat tentang pujian itu, gelem gak gelem bakal digowo. Eling-eling sira menungso, napa? Ya napa biasa ini pujian tentang langgar-langgar kampung ini. Eling-eling sira menungso, jaler estri nom lan tuwa. Pumpung sik urip ana ing donya, 5 waktu padha ilinga. Namanya 5 salat 5 waktu. Eling tobat maring pangeran, ayo padha golek ganjaran. Ganjaran kang maha kuwasa gelem ora bakal digawa, bakal lunga, wonten sing bakal lunga, bakal digawa. Nah, jadi kita ini akan dibawa sukarela atau paksa pasti dibawa. Wa maluman lama lalahu. Jadi ya sama wa maluman, dunia ini maluman, mal harta. Makanya wonten istilah zakat mal, zakat harta. Hartanya orang lama lalahu yang tidak punya harta. Makanya kita tidak usah terlalu iri, terlalu mikir. Teng Gusti Allah kok mboten diparingi donya kathah. Masih singkatan niku nggih pasti ditinggal. Jadi yang punya mobil mewah banyak, punya tabungan MM-an, bukan MM-an bahkan T. Itu ya nanti berangkat hanya membawa selembar kain kafan. Harta orang yang tidak punya harta semua nanti akan ditinggalkan, harus ditinggalkan. Nah yang dimiliki ya yang dibelanjakan di jalan Allah. Walaha yajma'u. Ulangi malih, wa maluman, dan hartanya orang lama lalahu yang tidak mempunyai harta. Walaha yajma'u, walaha dan untuknya, untuk dunia itu, yajma'u berkumpul, man la aklalahu, orang-orang yang tidak mempunyai akal. Sampai karena orang kalau kedunian itu dikelompokkan aklalahu, kedunian sampai di perjit-perjit untuk ibadah eman, untuk ini eman, bahkan untuk dirinya sendiri eman ada itu. Ini orang yang mengumpulkan itu kata Nabi ini man la aklalahu. Ya kita boleh harus mencari bekal untuk akhirat, itu baru benar. Kalau hanya dunia, dunia saja, pokoknya pikirannya ya apa, bisnisnya berkembang terus, tidak mikirkan akhirat, ini termasuk jenengan, tidak termasuk lah, gak termasuk la aklalahu. Soalnya jangan jadi gak dunia ya gak kedunya. Jadi kalau mencari semangat tapi menafkahkan untuk jalan Allah, kangge sangunang akhirat semangat, ini berarti cerdas ini. Kalau hanya dunia ngumpulaken kok gak tahu kepikiran akhirat, ini jadi yang maksudnya la aklalahu itu tidak berakal. Oh ini mau ditinggalkan kok ngoyo, mau ditinggalkan kok metenteng, padahal ini mau ditinggalkan. Sampai untuk dimakan sendiri, untuk dirinya sendiri eman. Jadi ada orang itu untuk dinikmati sendiri itu eman, untuk anaknya eman, perhitungan. Sampai hilang sedikit aja itu diusut sampai lubang-lubang semut itu.
Wa yastaghilu bisyahawatiha. Wa yastaghilu dan sibuk. Kalau disibukkan itu wa yustaghalu, tapi ini terjemahnya bebas nih. Wa yastaghilu dan sibuk bisyahawatiha dengan syahwatnya dunia, dengan kecintaan kepada dunia. Man la fahmalahu, orang yang tidak memiliki pemahaman, orang yang enggak paham. Jadi orang yang enggak paham hakikatnya dunia, maka biasanya kan gandengan ini kalimatnya dunia yang fana. Sudah tahu dunia ini nanti ya pasti rusak. Kalau enggak rusak harta bendanya, rusak ya orangnya ini. Nah ini. Jadi orang yang hubbud dunya itu akan disibukkan dengan kecintaan kepada dunia. Kenapa? Karena dia tidak paham, la fahmalahu, tidak paham bahwa dunia ini nanti, atau ya sudah tahu sebenarnya pasti ditinggalkan. Pasti akan ditinggalkan. Kalau tidak ditinggalkan, dia yang ditinggalkan. Nah, dia ditinggalkan mengumpulkan dijamret wong, berarti kan ditinggalkan. Kalau dia yang meninggalkan ya dia belum menikmati atau bahkan jadi simpen toh, tinggal mati. Atau dia yang ditinggalkan, hartanya disimpan kemudian terbakar semua kan. Itu wa yashtaghilu bisyahawatiha man la fahmalahu, dan orang-orang yang sangat cinta kepada dunia, orang yang tidak faham itu akan disibukkan dengan mencintai dunia. Wa 'alaiha yahzanu, wa 'alaiha, dan atas dunia itu yahzanu akan bersedih, man la ilma lahu, orang yang tidak mempunyai ilmu, orang yang tidak mempunyai pengetahuan tentang dunia itu, dan akan bersedih karena dunia itu kehilangan harta, kehilangan kekayaan. Orang yang tidak mempunyai pengetahuan. Artinya apa? Orang yang tahu, orang yang alim tentang hakikat dunia, ketika diambil oleh Allah, oleh pemiliknya, ya tidak terlalu bersedih. Ya sedih biasa saja. Dikurangi oleh Allah, ya biasa. Tidak sampai bersedih yang berlarut-larut. Ya sedih karena berkurang, tapi bukan kemudian dikembalikan kepada Allah. Emang ini bukan milik saya, hakikatnya ini milik, ada pemiliknya yaitu Allah. Lalu mau diambil semua, ya tidak ada yang bisa menghalangi. Atau diambil sedikit-sedikit, tidak ada yang bisa menghalangi. Nah, termasuk seperti ini, misalnya terkait dengan kesehatan fisik kita ini. Kemudian oleh Allah diambil semua, berarti ya sudah selesai. Atau diambil sedikit-sedikit, kakinya sudah mulai dipakai jalan, ini dekleksis. Ini berarti diambil sedikit. Tangannya ini diangkat dulu itu wer ini gak kuat. Nyekel cebok ngeder. Wis didawa nang tukang kertek-kertek warit turung cocok. Malah iso tekuk nang buri gak tekuk nang ngarep. Wali misalnya.
Lah itu dikurangi sedikit-sedikit. Atau langsung diambil semua ya terserah pemiliknya. Jadi kalau itu kita kembalikan bahwa hidup kita ini yang kita miliki sekarang itu adalah dipinjami oleh pemiliknya. Disuruh nempati dunia ini, suruh memanfaatkan sebaik-baiknya untuk bekal supaya bisa punya rumah yang sebenarnya. Makanya kan kadang menawi jenengan dititipi napa dulure to yang merantau ya wis nggen-ngenono. Engko lek wis duwe omah dhewe dan pindah. Sementara iso nok kene sementara sampai nanti bisa punya sendiri. Sebenarnya seperti itu, dipinjamkan oleh Allah. Manfaatkan untuk rumah yang abadi yaitu akhirat. Nah kok dipinjami gak dimanfaatkan untuk itu, ya nanti gelandang ketika diusir dari dunia, di akhirat gelandangan. Kenapa? Pulang kemana nggak ada rumahnya, dia selama dunia tidak membangun akhiratnya. Wa 'alaiha yahzanu man la ilma lahu, dan karena kehilangan dunia itu orang bersedih, yaitu orang yang tidak punya pengetahuan itu. Kalau kemudian paham, punya pengetahuan, memang ini hakikatnya miliknya Allah. Kalau diambil pemiliknya ya sudah, tidak terlalu bersedih. Ya sedihnya gelo, kenapa kemarin kok tidak dimaksimalkan misalnya. Walaha yahsudu man la lubbalahu. Walaha, dan karenanya, karena dunia itu yahsudu, hasud, iri tapi dengki, itu hasud, hasad atau hasad atau hasud ya. Saenake nyebuti lah ini wae, hasud itu iri tapi ada dengki. Mana ini kadang dengki apa dengki ya, iri dengki, dengki bahasa Indonesia ini. Iri dengki itu hasud. Walaha yahsudu man la lubbalahu, dan karena dunia itu orang menjadi hasud, menjadi iri dengki, yaitu orang la lubbalahu, orang yang tidak memilikinya. Lihat tetangganya punya, dia nggak punya, kadang menyebabkan jadi iri. Saudaranya punya, dia belum punya, kadang jadi iri yang dengki. Kalau iri dengan nikmat orang kemudian dia berharap nikmat yang sama, ini kalau dalam pengertian pelajaran akhlak itu memang dibedakan, namanya ghibto. Tapi ya sama-sama iri, cuman kalau ghibto itu iri yang baik, kalau hasad itu iri yang jahat. Nanti kalau tonggone angsal nikmat misalnya tumbas motor anyar, muga-muga colong maling ya, itu berarti. Jadi itu namanya hasud. Tapi kalau ya Allah seneng itu motor baru misalnya, ya Allah mudah-mudahan saya punya rezeki bisa beli juga. Takok-takok tukunin nanti ya. Ono sing bisa dicicil dah lah, ini gak apa-apa. Tanya-tanya. Tapi ndak iri, seneng bahkan kepada orang lain punya nikmat itu seneng. Tidak memotivasi untuk yang baik itu bukan hasud. Hasud itu iri yang disertai dengki. Kalau definisi ini tentang pelajaran lari-lari ini akhlak itu.
tamanni zawalan nikmati anil ghairi. Berangan-angan, berharap agar nikmat orang lain itu hilang darinya. Tak perlu pindah nang dheweke itu. Karena dunia itu orang yang tidak punya jadi hasud. Wa ilaiha yas'a man la yaqina lahu. Wa ilaiha, dan kepada dunia, yas'a, orang akan mencari, berjalan cepat. Kalau sa'i ini kan berjalan cepat ya. Jadi akan berjuang keras mencari. Jadi karena dunia itu orang akan berjuang keras mencarinya. Siapa? Yaitu man la yaqina lahu. Orang yang tidak punya keyakinan bahwa ada yang lebih baik dari dunia ini. Apa? Akhirat. Nah, kalau orang yang yakin ada yang lebih baik dari dunia, kenapa enggak cari yang lebih baik? Itu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh akhirat itu lebih baik, khairun laka, lebih baik bagimu, minal ula, dari yang awal, yaitu dari dunia ini. Walal akhiratu khairun wa abqa. Sungguh akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Nah, jadi sudah jelas. Maka dunia itu menyebabkan orang yang nggak yakin itu jadi akan berjuang mati-matian. Makanya ada kata-kata bijak itu seorang ya ulama, gak usah diperjuangkan mati-matian sesuatu yang gak dibawa mati. Ya. Kalau tidak salah itu makolahnya Gus Dur. Gak usah mati-matian rebutan barang sing gak digawa mati. Ya, jabatan, pangkat atau apa. Itu makolahnya siapapun, tapi ini kalimat yang pelajaran yang bagus. Mencari dunia ya semangat harus. Tapi itu dari semangat harus semangat mati-matian. Kalau kemudian sampai mempertaruhkan mati, ya cari yang lain yang nggak pakai berakiat mati lah. Kalau urusan dunia, nah, jangan mencari dunia ini mati-matian, atau jangan mencari sesuatu mati-matian yang tidak akan dibawa mati. Jangan memperjuangkan mati-matian sesuatu yang nggak dibawa mati. Nah, kalau yang dibawa mati ya harus. Karena itu kehidupan yang sebenarnya. Jadi ini makalah ini berupa hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dunia ini daruman la darolahu. Rumahnya orang yang bukan pemilik aslinya, yang nggak punya rumah. Wa maluman la malalahu. Sama demikian juga kalau banyak harta, itu harta orang yang nggak punya harta, bukan miliknya. Karena bukan miliknya ya nanti akan diambil pemilik aslinya. Walaha yajma'u man la aklalahu. Dan orang yang nggak berakal akan mengumpulkan, sibuk mengumpulkan dunia itu. Padahal akan ditinggalkan. Atau dia akan ditinggalkannya. Wa yashtaghilu bi syahawatiha man la fahmalahu. Orang-orang yang enggak faham akan disibukkan mencintai dunia. Wa 'alaiha yahzanu man la ilmalahu. Orang yang tidak berilmu, orang yang tidak punya pengetahuan tentang dunia akan sangat sedih karena kehilangannya.
walaha yahsudu man la lubbalahu. Gara-gara dunia itu orang yang gak punya jadi hasud, jadi iri dan dengki. Wa ilaiha yas'a, dan karena dunia itu orang berlarian, pergi, bekerja keras, mencarinya, memperjuangkannya. Siapa? Yaitu man la yakina lahu, orang yang enggak punya keyakinan. Ai man la tuma'ninata liqalbihi, yaitu orang yang enggak ada ketenangan dalam hatinya ini, dia akan mati-matian untuk mencari dunia itu. Rawahu wa ruwiya anna sallallahu alaihi wasallam. Niki berikutnya insyaallah. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya.